Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa IPSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita dengan melafazkan alhamdulillah dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa IPSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita kuliah Ramadan atau tausiah Ramadan pada tahun 1446. Pada kesempatan ini kita akan mengangkatkan tema senjata yang ampuh bagi orang-orang mukmin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bumi ini tidak ada manusia yang tidak mengalami permasalahan dalam kehidupan. Setiap kita, setiap manusia, semuanya pasti ada problematika dalam kehidupan. Baik itu masalah harta yang mungkin sampai hari ini rezekinya masih Allah sempitkan. Mungkin sampai hari ini Allah uji dengan penyakit yang belum sembuh. Mungkin ada di antara kita yang belum mendapatkan jodoh atau permasalahan yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan pasti ada solusinya. Kadang ketika kita mengalami permasalahan dalam kehidupan, kita mencari solusi. Yang solusi itu adalah bukan solusi terbaik. Kita mungkin langsung datang kepada manusia. Kita mengadu kepada manusia. Kita meminta kepada manusia. Padahal solusi yang terbaik, yang terbagus, yang terkuat, yang paling afdal ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita adalah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan doa ini sangat dahsyat. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh, senjata bagi orang-orang mukmin. Bahkan doa adalah mukhul ibadah, doa itu adalah otak dari ibadah. Maka dari rangkaian berbagai macam ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, maka otaknya adalah ad-doa, yaitu doa. Hadirin pemirsa IPSA TV, maka solusi permasalahan yang kita hadapi, apapun itu, maka kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjata bagi orang mukmin. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Dan juga doa merupakan tiang agama dan juga nurus samawati wal ard, cahaya
langit dan bumi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada waktu yang sangat istimewa. Ada waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang sangat istimewa ini. Kapan waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah di waktu sahur. Waktu sahur ini adalah waktu yang sangat istimewa. Kita bermunajat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, kita minta kepada Allah. Kita ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang banyak, harta yang banyak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita banyak dosa, banyak maksiat. Maka di waktu sahur ini kita manfaatkan, kita perbanyak istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu sahur ini adalah waktu yang sangat istimewa? Disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah, yanzilu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina tabqa thuluthul lailil akhir. Jadi setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika di sisa sepertiga malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Adakah di sepertiga malam hamba-hambaku yang berdoa kepadaku? Niscaya aku kabulkan doanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu." Adakah hamba-hambaku yang meminta kepadaku di sepertiga malam terakhir, maka aku berikan permintaannya, aku kabulkan permintaannya. Kemudian kata Allah, "Wa may yastaghfiruni." Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fa astaghfiralah, maka aku akan ampunkan dosa-dosanya. Maka para pemirsa TV dimanapun berada, jangan kita lewatkan momen ini. Jangan kita lewatkan waktu yang sangat dahsyat ini. Marilah ketika kita bangun sahur, setelah kita makan sahur atau sebelum kita sahur, kita bermunajat kepada Allah, kita tunaikan salat tahajud. Kemudian kita mohon kepada Allah apapun masalah, problematika yang kita hadapi. Solusinya adalah doa, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang mustajab di bulan Ramadan yang kedua adalah doa orang yang sedang berpuasa. Doa orang yang sedang berpuasa itu sepanjang harinya makbul. Kadang kita jarang kita manfaatkan waktu ini. Padahal adalah waktu yang sangat bagus kita bermunajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Maka di waktu ini kita manfaatkan. Boleh kita berdoa setelah sholat fardu. Boleh juga kita berdoa kepada Allah setelah azan sebelum iqamat. Karena doa antara azan dengan iqamah ini juga doa yang tidak tertolak. Kapanpun kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang ketiga yang mustajab di bulan Ramadan adalah yang jangan kita lewatkan ketika menjelang berbuka puasa. Ini sering kita mengabaikannya waktu ini. Kadang kita terlena dengan bukaan yang sudah ada di depan kita. Atau kita sibuk di sisa-sisa menjelang berbuka masih kita mencari bukaan. Atau kita terlena menonton dan sebagainya. Padahal waktu menjelang berbuka puasa ini adalah waktu yang mustajab. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya doa orang yang menjelang berbuka puasa itu adalah doa yang tidak tertolak. 5 menit, 10 menit kita manfaatkan. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu masuk waktu berbuka, baru kita berbuka, kemudian kita bacakan doa berbuka, kemudian kita lanjutkan permohonan-permohonan kita. Insya Allah, dengan kita yakin Allah akan ijabahkan. Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sudah memanfaatkan waktu yang mustajab, doa kita juga belum terkabul. Kadang kita terlalu cepat berputus asa karena ada penyebab doa kita tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ingin tergesa-gesa doa kita ingin dikabulkan. Padahal Allah ada cara tersendiri bagaimana Allah mengabulkan, menerima permintaan hambanya. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, kita tidak yakin apa yang kita minta, apa yang kita doakan, tidak yakin Allah kabulkan. Ini juga salah satu penyebab doa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita sangkaan kita tidak dijabah, maka doa kita tidak dijabah Allah. Kalau kita yakin doa kita diijabah, insya Allah Allah ijabahkan. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilillahin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai dan tidak serius ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa YPSA TV, penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah, di dalam doa kita itu ada dosa atau memutuskan silaturahim. Ini juga penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada hal-hal yang haram, atau pakaian kita, makanan kita, harta kita. Ini menyebabkan juga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YPSA TV dimanapun berada, teruslah kita berdoa, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, keikhlasan. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada cara tersendiri bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u Allah." Tidaklah dari seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bidakwatin, dengan sebuah doa, laisa lahu fiha ithmun wala qati'atu rahimin, dan di dalamnya tidak ada dosa dan memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, melainkan Allah akan kabulkan doa dengan 3 cara. Cara yang pertama, cara Allah mengabulkan doa seorang hambanya. Yang pertama, Allah langsung berikan secepatnya, langsung Allah ijabahkan, langsung Allah kabulkan. Bisa jadi juga tidak langsung Allah ijabahkan, tapi Allah tunda di waktu yang tepat, Allah kabulkan doa kita. Kemudian cara yang kedua Allah kabulkan doa kita adalah Allah ganti yang lebih baik apa yang kita minta. Karena Allah Maha tahu, belum tentu apa yang kita sukai, apa yang kita cintai baik untuk kita. Belum tentu yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai itu buruk untuk kita. Tapi Allah Maha tahu. Makanya cara Allah mengabulkan doa kita adalah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah hapus keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita.
Ini cara Allah mengabulkan doa kita. Kemudian cara yang ketiga Allah mengabulkan doa kita adalah Allah simpan doa-doa kita yang belum Allah ijabahkan dunia, Allah berikan di akhirat nanti berupa pahala yang banyak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini juga perintah dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahkan doa kalian. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan tidak tergesa-gesa, doa kita untuk segera dikabulkan, kemudian kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan doa kita dengan caranya. Bisa jadi langsung Allah berikan, bisa jadi Allah tunda dulu, Allah berikan di waktu yang tepat kepada kita. Bisa jadi Allah ganti kebaikan-kebaikan kepada kita, dan bisa jadi Allah tunda sampai hari kiamat nanti Allah berikan pahala yang banyak. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan waktu yang mustajab, waktu yang sangat istimewa ini untuk kita berdoa kepada Allah apapun permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa kita kepada Allah, dan juga kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan segera ijabahkan doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah kajian Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.